Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada guru-guru yang telah berkenan hadir untuk acara rekan kita, yaitu Ibu Epi Rositawati SPDGR dalam acara seminarisasi budaya positif di sekolah. Baiklah, Ibu Epi akan memaparkan kepada kita tentang budaya positif di sekolah. Wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati para rekan guru yang sudah berkenan hadir, berkesempatan hadir juga di ruang majelis guru ini untuk menghadiri seminarisasi saya tentang budaya positif di sekolah SMA Islam Jauharul Falah. Baik, next. Kita akan mengenal budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum saya memaparkan tentang apa saja tentang budaya positif yang kita kenali, kita ketahui dulu arti dari budaya positif. Arti budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebenarnya sudah kita budayakan di sekolah kita, cuman kita sudah tidak tahu apakah ini sudah kita terapkan sesuai dengan konteksnya budaya positif atau tidak. Nanti kita paparkan bersama-sama. Eksplorasi konsep dari budaya positif. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia, tentang hukuman dan penghargaan terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita ini punya posisi kontrol untuk dalam budaya positif, dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa. Yang berikutnya pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, selama ini kita hanya duduk, habis itu belajar, habis itu pulang tanpa mengetahui keyakinan apa saja yang ada di dalam kelas. Yang berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Ini budaya positif sebenarnya sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi yang pertama kita harus mewujudkan pendidikan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan murid. Karena murid itu adalah tolak ukur kita di dalam sekolah. Yang kedua adalah sebagai seorang pendidik, guru itu harus bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebelum murid, kita juga harus memiliki budaya positif, akan menjadi contoh sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya adalah dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti di dalam budaya positif. Misalnya disiplin positif, teori motivasi atau perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi semua budaya positif itu bukan kita meyakini sebuah peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tapi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Apalagi di sekolah kita ini beryayasan pondok pesantren. Jadi banyak sekali kita temukan masalah-masalah. Nah, yang kita hadapi masalah itu kita selesaikan memarahi siswa saja, tanpa melihat dari konsep dari budaya positif. Nah, dalam mewujudkan budaya positif juga kita memerlukan kerjasama yang baik antar organ sekolah. Nah, ini adalah sikap solidaritas dan sikap berkolaborasi sesama pihak sekolah. Jadi bukan satu orang guru saja yang berkeinginan untuk menciptakan budaya positif, atau satu orang siswa saja yang berkeinginan meyakinkan di dalam kelas, tapi seluruh yang berpihak pada warga sekolah itu semuanya harus punya kerja
kolaborasi dan toleransi. Jadi kalau sesama guru atau sesama siswa saja kita tidak ada jalin komunikasi, itu sama saja kita tidak menciptakan yang namanya budaya positif. Jadi antara siswa dan guru harus punya jalinan komunikasi yang baik. Sesama guru juga harus saling komunikasi yang baik, bukan acuh tak acuh. Nah, kalau acuh tak acuh itu berarti kita tidak ada rasa kolaborasi ataupun tidak ada rasa komunikasi sesama guru, tidak ada menciptakan suasana budaya positif di sekolah. Dan juga kita punya harus sikap toleransi. Nah, toleransi ini mungkin kalian sudah mengenali. Nah, setiap orang harus punya rasa toleransi. Kalau tidak ada rasa toleransi, nah berarti kita ini bukan posisi di dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah jika budaya positif itu telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia. Kita sudah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu adalah memerdekakan peserta didik. Nah, kalau memerdekakan itu kita harus berpihak pada peserta didik, bukan menekankan peserta didik. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan diatur oleh guru, tapi kita memerdekakan sesuai dengan aturan kurikulum merdeka. Nah, kita menciptakan murid itu supaya lebih merdeka, bahagia, seperti itu dalam proses pembelajaran maupun peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah. Dan guru yang saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Jadi kalau kita memiliki lingkungan yang nyaman dan aman, itu juga akan mendukung terciptanya budaya positif di sekolah kita. Tadi ada pemaparan ya, ada beberapa konsep tentang budaya positif. Ada yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus menanamkan, yang pertama adalah motivasi. Yang kedua, kita menanamkan karakter peserta didik. Nah, karakter itu tidak semua peserta didik memiliki karakter yang sama. Jadi kita harus mengenali karakter peserta didik. Nah, itu untuk memajukan tujuan dari disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, karena guru ingin membuat siswa terlibat dalam bertanggung jawab dan menjalankan disiplin tersebut. Jadi kita sesama guru dan sesama siswa harus punya keyakinan dalam menciptakan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Ini adalah teori kontrol. Teori kontrol ini adalah merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis. Jadi ini teori kontrol ini dipegang oleh seorang guru. Apa saja teori kontrol itu? Ada pemantau, manajer, penghukum, dan jadi setiap guru itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, misal seandainya Ibu Poppy Mayansari dengan Ibu mungkin beda karakternya. Mungkin Ibu Mayansari orangnya ini pemantau seperti itu, atau sebagai manajer. Terus saya sebagai karena setiap karakter guru itu juga berbeda dalam menjalani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, cara penyelesaiannya ya. Nah, ada dua pembagian stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon ini secara realitas sama dengan teori kontrol juga realitas. Stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama.
teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau stimulus respon ini langsung ke respon. Nah, kalau teori kontrol ini melihat dari keyakinan setiap guru. Jadi karakter semua guru itu berbeda-beda. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pemantau ataupun manajer. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa mencoba mengubah barangkali berpindangan semua dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon langsung melihat, misalnya dia pakai sepatu warna merah, langsung direspon karena dia berlaku salah. Nah, kalau teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dibahas dulu mengapa sepatunya warnanya merah, ada apa alasannya, pasti punya alasan tertentu untuk kamu memakai sepatu yang merah seperti itu. Kalau kita menggunakan stimulus respon langsung ngejas kalau bahasa sekarang, apa nak pakai sepatu warna merah? Kamu tidak mengikuti aturan sekolah. Itu bukan seorang pendidik. Nah, jadi itu perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau teori respon ini, orang lain tidak bisa merespon, kita langsung marah seperti itu. Tapi kalau teori kontrol ini, kita bisa mengontrol diri kita sebaik-baik mungkin, jangan sampai langsung marah seperti itu. Sejajarnya guru itu di mata siswa atau peserta didik, tapi punya rasa empati yang baik dalam menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu menjadi seorang pendidik, jangan langsung ngejudge dan langsung marah seperti itu, atau emosionalnya ditinggikan. Berikutnya ada saya bisa mengontrol orang lain. Oke, berikutnya pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagas, adanya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya boleh berpikir yang kalah, boleh berpikir menang-menang seperti itu. Berikutnya, nah yang berikutnya adalah tadi tentang disiplin positif. Nah sekarang kita masuk yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ini dia konsen dalam bukunya Restrukturin Sport Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pasti kita menghindari ya yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa yang mau dihukum? Nah, orang maling ayam saja tidak mau dihukum. Jadi tidak ada manusiawi yang mau dihukum padahal dia melakukan kesalahan. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, segala sesuatunya itu kita harus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus punya menghargai diri sendiri sebelum kita menghargai orang lain. Yang berikut adalah hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi itu memiliki arti yang berbeda. Nah, kalau hukuman itu benar-benar langsung dilaksanakan di tempat itu. Kalau konsekuensi itu kita melihat atau merujuk dari keyakinan kita. Misal seandainya ada seseorang anak melakukan kesalahan di dalam kelas, misalnya tidur di dalam kelas. Sebelumnya dia membuat keyakinan kelas tidak tidur di dalam kelas. Nah, ketika itu dia melakukan kesalahan. Nah, dia melakukan kesalahan itu disebutlah dengan konsekuensi.
karena sudah dibuat keyakinan di dalam kelas. Nah, kalau hukuman itu langsung seperti ini. Kamu melanggar aturan, langsung kamu keliling lapangan 5 kali, itu hukuman langsung. Nah, karena emang tidak ada konsekuensinya atau keyakinannya, langsung melakukan hukuman atau tindakan. Yang berikutnya ada pertanyaan pematik. Nah, setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak atau tidak? Iya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tanpa adanya hukuman, kita tidak bisa menerapkan yang namanya disiplin. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Karena hukuman itu bukan saja dalam hal-hal negatif yang kita temukan. Misalnya, saya suruh tadi keliling lapangan 5 kali. Nah, kan ada hal-hal yang positif yang ditemukan, misalnya suruh membaca, itu untuk meningkatkan literasi peserta didik. Nah, ada tujuannya. Kalau guru memberikan misal si A membuat kesalahan, suruh membaca lagi kata siswa. Itu adalah hal yang tidak dipungkiri. Ada tujuan guru memberikan hukuman membaca. Itu adalah untuk meningkatkan literasi terhadap diri peserta didik. Dan juga dapat meningkatkan disiplin anak, bisa membaca lebih baik lagi. Kan biasanya anak itu kalau memegang buku setebal mungkin itu tidak dibaca. Nah, itu untuk membudayakan gemar membaca. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju atau tidak? Setuju. Karena memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan terhadap anak itu perlu. Itu adalah, oh, hari ini si A mendapatkan 1 lusin dari guru. Nah, besok aku juga pengen seperti itu. Itu adalah mendorong siswa untuk berlebih giat lagi, untuk termotivasi lagi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketiga, yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol guru itu menurut budaya positif. Yang pertama adalah penghukum. Tahu penghukum? Nah, seseorang yang melakukan tindakan yang berupa negatif, itu namanya penghukum. Penguat rasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu adalah peserta didik ataupun orang yang melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah teman. Nah, guru itu di depan siswa itu bukan antara guru dan anak, tapi bisa juga menjadi seorang teman. Banyak kita temuin ya, guru siswa itu curhat, Bu, kami habis duit jajan kami. Nah, mungkin kan ada empati dari guru lain, atau Bu, kami tadi dicontekin tugas kami sama teman lain, kayak mana Bu cara menyelesaikannya? Tahu? Atau Bu, kami tadi punya kenalan, tapi kami takut untuk kenalan, jadi kayak mana Bu solusinya? Itu adalah rasa dekat kita kepada murid. Nah, murid itu sebenarnya adalah teman sejati kita di sekolah, selain sama guru. Nah, ada yang gurunya cuek-cuek dengan murid, itu jangan, karena siswa itu butuh teman curhat. Apalagi kita ini dari pondok pesantren, di luar itu dia tidak langsung terjun ke orang tuanya, tapi dia langsung terjun ke gurunya. Nah, gurulah yang sebagai semuanya, sebagai orang tuanya, sebagai temannya, seperti itu, 24 jam bersama mereka.
Jadi kita menganggap bahwa kalau kita ketemu dengan siswa di luar dari sekolah, itu sebenarnya bukan antara guru dengan siswa, tapi kita anggap sebagai teman. Jadi tapi sebagai siswa juga jangan berlaku kurang ajar. Kita saling menghormati yang lebih tua, kita yang juga menghormati yang lebih muda. Baik, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, punya kasih sayang dan rasa diterima, memiliki kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Itu yang ada kita tanamkan di dalam dasar manusia ataupun kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak memiliki kebutuhan atau keinginan, berarti kita tidak bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ini adalah keyakinan kelas ibu-ibu. Nah, keyakinan kelas ini ibu-ibu sangat kita berikan kepada anak didik kita di dalam kelas, baik itu sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Nah, kalau kita tidak memiliki keyakinan kelas, kita tidak bisa menuntut proses pembelajaran yang lebih optimal. Dan sebelum masuk ke keyakinan kelas, saya berikan pengertiannya dulu. Keyakinan kelas itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jadi kita harus mewujudkan lingkungan positif dengan menerapkan keyakinan di dalam kelas ibu. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk budaya positif. Jadi kalau kita tidak memiliki keyakinan kelas, kita berarti tidak membentuk yang namanya budaya positif di dalam kelas. Nah, beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu bahasanya seperti ini, dilarang mencontek, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak boleh bahasanya seperti itu, tapi bahasanya kita ganti seperti ini. Disiplin dalam menjalankan proses di dalam kelas, seperti itu. Salah satunya tidak tidur di dalam kelas, seperti itu. Tidak memakai bahasa atau kata jangan, atau jangan mencontek di dalam kelas, tidak boleh seperti itu. Atau jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu tidak boleh. Itu bahasa peraturan di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas itu dilarang buanglah sampah di dalam buanglah sampah di tempatnya, seperti itu. Bahasanya seperti itu, pakai bahasa positif. Tidak boleh pakai bahasa dilarang, melarang, ataupun dilarang. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu lebih motivasi di dalam diri kita sendiri maupun di dalam intrinsik ataupun di luar dari dalam diri seseorang. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lebih enak bahasa peraturan apa pakai bahasa keyakinan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu bahasa peraturan. Kalau bahasa keyakinan, buanglah sampah di tempatnya. Lebih enak didengar dan diterapkan. Dibaca pun tidak ada bahasa-bahasa negatif di situ. Bahasa keras. Nah, ini ada pertanyaan tematik lagi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita yakini di dalam kelas.
Saya jawab, keyakinan kelas itu sangat berarti untuk mewujudkan budaya positif. Kalau peraturan di dalam kelas itu berlaku untuk keseluruhan. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas, di luar juga bahasanya untuk tata tertib sekolah seperti itu juga. Jadi kita pakai bahasa yang lebih meyakinkan diri kita. Yang berikutnya, mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena ada yang bisa tahu jawabannya, ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab? Baik, untuk budaya positif, apa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena di dalam budaya positif itu salah satu konsep di dalam budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Ada 5 tadi yang kita paparkan. Terakhir, keyakinan yang keempat, keyakinan kelas tidak kita terapkan. Berarti kita tidak mewujudkan budaya positif secara maksimal. Seperti itu. Jadi kita harus supaya maksimal terwujudnya budaya positif, kita harus menerapkan keyakinan kelas itu. Dan juga penting bagi peserta didik dan guru. Karena apa? Karena bisa mewujudkan kelas yang lebih aman, nyaman, dan tentram. Kalau tidak ada keyakinan kelas, buang sampah, jangan tidur, yang nyontek seperti itu. Jadi kita tidak punya kekuatan di dalam kelas untuk meyakinkan supaya budaya positif kita berjalan. Jadi kita harus sangat penting menerapkan yang namanya keyakinan di dalam kelas. Yang berikutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita harus menjalankan semua yang kita bikin keyakinan di dalam kelas agar terwujudnya keyakinan kelas yang efektif. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah pemaparan terakhir saya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004 ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Ini sudah saya jalankan 2 kasus. Di kelas 11, salah satu dari siswa kita. Yang pertama yaitu pertengkaran seorang siswa karena sering terjadinya pencontekan di dalam kelas. Yang kedua, tidur di dalam kelas. Itu sudah saya terapkan sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas dulu sebagai langkah awal. Yang kedua, adanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu permasalahan yang terjadi di dalam sekolah, terutama permasalahan yang ada di dalam peserta didik yang diselesaikan oleh pihak sekolah maupun guru yang bersangkutan. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, bukan mencari masalah, tapi kita menyelesaikan masalah. Dan mungkin ibu-ibu, kita tidak punya masalah di kehidupan kita, pasti punya masalah. Nah, jadi salah satunya adalah kita harus mencari temuan kesalahan yang bakal kita selesaikan secara baik sesuai dengan restitusi, segitiga restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita tanyakan secara sistematis biar tidak ada kesalahpahaman atau kesenjangan. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan. Nah,
Nih misalnya ibu-ibu kita di dalam kelas ada permasalahan siswa. Sini nak, ibu selesaikan masalah kalian. Bukan seperti itu dengan cara kita berikan tawaran. Kalian ada masalah pun nak, kami ibu sering dicontek bahasa kami. Nah di sini ya nanti kita selesaikan secara baik-baik. Nanti temuin ibu ya. Seperti itu namanya tawaran. Kalau paksaan itu seperti ini ibu-ibu. Kamu punya masalah, ya bu. Sini ibu selesaikan masalah kalian. Seperti itu berarti kita memaksakan kehendak kita untuk menyelesaikan masalah siswa. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita harus mengenali karakter peserta didiknya. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang kita hadapi oleh peserta didik. Kalau dia mencontek, apa si A tadi mencontek nak? Pasti punya alasan tertentu ya kamu melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi kita mencari dasar tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita harus menyesuaikan segitiga restitusi. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau anaknya pemarah, itu karakter. Ibu-ibu kalau anaknya yang pemarah, kita tenangkan dengan baik-baiknya dulu. Kita rendahkan, kita maksimalkan emosionalnya dulu, baru kita selesaikan masalahnya. Kalau dia lagi bertinju, kita ajak menyelesaikan, tidak akan terselesaikan. Jadi kita rendahkan emosionalnya dulu. Ya. Yang berikutnya adalah memberikan penguatan. Nah ini perlu berikan penguatan kepada peserta didik. Kalau seperti ini lagi nak, kalau ada sesuatu permasalahan lagi, kita selesaikan dengan wali kelas ataupun guru mapel, langsung segera dilaporkan seperti itu. Yang berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau dia berbuat salah, kita selesaikan secara baik-baik dengan menyelesaikan antara satu dengan pihak yang kedua. Dunia pendidikan. Restitusi dunia pendidikan ini adalah suatu permasalahan yang terjadi di dalam peserta didik yang diselesaikan oleh pihak sekolah maupun guru. Apa pembelajaran yang Anda ambil dari segitiga restitusi ini? Pembelajaran yang pertama, kita bisa memberikan tindakan yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bagaimana menggunakan segitiga dari segitiga restitusi? Ini akan saya jawab pada slide berikutnya. Nah, ini gambar skema segitiga restitusi. Yang ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita mencari permasalahannya dulu. Kita cari dengan cara seperti ini. Apa yang kalian lakukan sehingga kalian terjadinya pertengkaran antara kalian dengan dia, seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita tanya, apa kesalahan apa yang terjadi di kalian sehingga mengalami pertengkaran? Atau mengapa dia sering melakukan pencontekan? Seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang berikutnya menguatkan keyakinan. Nah, kalau kita sudah seperti ini, nah ada seseorang mencontek. Di dalam kelas kita tanya, sudahkah kita membuat keyakinan kelas? Kalau kita mencontek itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Nah kita tanya, kalau dia sering buang sampah, dia termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Nah itu namanya menguatkan keyakinan. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik.
Nah, ini ada sebuah kasus, silakan ibu-ibu baca dulu. Saya ringkas ya. Mari kita simak bersama-sama tentang sebuah studi kasus yang saya buat di dalam PPT saya. Ini adalah seorang siswa namanya Sabrina. Dia itu baru bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi menyadari bahwa sepatu hitam yang ditertera di peraturan sekolahnya tidak dibawanya. Dia memakai sepatu merah. Nah, tapi sudah sampai di sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman tak memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna, bukan warna merah tapi coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina apa peraturan sekolah yang tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sudah dijasnya langsung sama Pak Lukman. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi disuruh lepas sama bapak tuh. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Nah, ini salah satu guru yang ini ya, yang agak pemukul namanya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, antarkan sepatu itu ke sekolah. Nah, kalau tidak mengenakan sepatu dan lepaskan sepatu itu, nanti jemput sepatunya ke sekolah. Nah, itu ada buktinya Pak Lukman. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu, kasus yang dari Sabrina ini sering juga terjadi di peserta didik kita ya. Sering terjadi di peserta didik, ada juga yang apalagi kita posisinya di dalam asrama peserta didik kita, pasti ada yang pakai sandal, ada yang mengenakan sepatunya tak sesuai dengan peraturan sekolah, ada yang warna putih seperti itu, seenak siswanya saja melakukannya. Nah, berikutnya ini penyelesaiannya dalam kasus di atas. Jika posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah yang kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Ketika setujukah Anda dengan yang dilakukan oleh Bapak Lukman? Apa alasannya? Baik, ini adalah jawabannya. Analisis jawaban studi kasus tadi. Dalam ini kita sudah tahu kalau Pak Lukman itu sebagai penghukum. Nah, di mana Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Itu adalah salah satu ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai penghukum. Itu tuh berikut sebenarnya tidak boleh dipakai sekarang, karena itu akan berdampak negatif terhadap peserta didik kita. Salah satunya adalah mentalnya yang kena. Ya, sudah kita suruh dia diberi hukum, sudah tidak usah pakai sepatu. Itulah adalah salah satu sistematis seorang guru yang tidak bisa memposisikan dirinya. Yang berikutnya, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh Sabrina? Nah, ini pertanyaannya, Sabrina, kenapa kamu warna sepatu kamu coklat seperti itu? Sebenarnya pertanyaannya seperti itu, nah. Apakah kamu sengaja atau tidak tahu
peraturan sekolah seharusnya memakai sepatu warna apa. Kita harus punya tindakan khusus, memberikan pertanyaan dulu. Nah, jangan langsung memberikan hukuman langsung atau memberikan tindakan yang negatif kepada peserta didik kita, ibu-ibu. Jadi kita harus memberikan tindakan berupa tindakan validasi sesuai dengan segitiga restitusi. Yang berikutnya, nah, langkah yang diambil Pak Kurman itu sangat salah. Kalau menurut saya sangat tidak setuju. Kita sebagai seorang pendidik, kita harus mengikuti aturan-aturan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam siswa atau peserta didik. Jangan sampai peserta didik itu kena mentalnya. Jadi seperti itu, kita harus menanyakan sesuai dengan segitiga restitusi. Baik, itulah hasil pemaparan saya. Terima kasih atas waktu, tempat untuk hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, Ibu, dan menjalankan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan konsep-konsep yang ada di budaya positif. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini aku akan memberikan penyampaian tentang keyakinan kelas kita dengan kalian dalam menyelesaikan kita melakukan kegiatan budaya positif. Salah satu budaya positif adalah kita harus meyakini atau membuat keyakinan dengan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan dan kesepakatan kita dengan kelas, Ibu mau memberikan pemaparan masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda ya sama dengan kelas. Kalau peraturan kelas itu dilakukan tindakan yang negatif, misal dilarang membuang sampah di tempat itu pada saat peraturan yang dilakukan kita di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang kita meyakinkan diri kita untuk bisa bertanggung jawab dan menyepakati dari konsekuensi yang telah kita lakukan. Nah, jadi dengan keyakinan kelas ini akan menunjukkan budaya positif yang ada di diri kita di dalam kelas. Budaya positif itu juga dapat kita lakukan dari luar sana, misalnya saling sapa dengan saling menghormati sesama sesama dengan mainan kalian. Di dalam kelas ini juga memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan budaya positif. Salah satunya yang tadi keyakinan kelas. Kita perlu membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Kalian sudah paham mungkin tentang perbedaan keyakinan kelas dengan kelas. Seperti dalam peraturan kelas
beda agama. Kita kalau di sini kan rata-rata Islam, jadi kita saling menghargai. Sudah mendengarkan pendapat teman, kita teman berbicara. Sudah di dalam kelas selalu ceria, jadi bahasanya tidak pakai tidak boleh ataupun dilarang, misalnya membuang sampah di tempatnya seperti itu. Jangan dilarang membuang sampah, artinya dilarangnya dihapus, boleh pakai membuang sampah di tempatnya. Sudah tuh seperti lagi misalnya selalu ceria, sudah tuh selalu menghormati buku yang masuk dengan kelas. Jadi bisa ya kalian membuat keyakinan kelas kita supaya kita menunjukkan budaya positif yang ada di dalam kelas kita. Jadi siapapun nanti ada yang melanggar peraturan-peraturan keyakinan-keyakinan yang kita buat nanti, itu akan kita berikan konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu berupa permasalahan untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pihak dengan upaya yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan nanti dipanggil seperti itu. Misalnya si siapa? Indah membuang sampah di kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas nanti kita buat membuang sampah di tempatnya, sedangkan Indah membuang sampahnya di dalam kelas. Tadi kita sudah meyakinkan bahwa Indah telah berbuat salah di dalam keyakinan kita, dan nanti Indahnya kita panggil, kita selesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi. Itu berkaitan antara wali kelas dengan siswa yang bermasalah. Seperti itu. Jadi tanpa kita punya keyakinan kelas kita tidak punya ini apa namanya, terwujudnya kelas yang nyaman, aman, tenang, dan kreatif. Tadi jangan lupa yang biasanya nyontek sering nyontek di dalam kelas menjauhkan kelas seperti itu. Jadi tidak ada kesinambungan ataupun antara guru dengan siswa atau antara kalian siswa kalian. Siapa yang dapat bagus juga lagi. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan kelas supaya wujudnya rasa keyakinan di diri kita dan ada rasa tanggung jawab di diri kita bahwa kita memiliki keyakinan tentang peraturan yang ada di dalam kelas atau keyakinan di dalam kelas. Selain itu di dalam kelas juga kita punya keyakinan juga di rumah. Ya kan? Orang tua kalian sering nggak? Kalau bilang nanti jangan sampai jam segini, kalau jam segini pulang. Kalau jam segini waktunya tidur, tidak boleh lewat lagi jam segini. Ataupun kita di dalam asrama. Kalian di dalam asrama punya keyakinan kelas? Punya pastinya. Kalau tidak punya keyakinan kelas, kita tidak akan tertib. Kita memiliki rasa disiplin di kita. Apalagi yang pengen cita-citanya menjadi seorang ST ataupun menjadi seorang militer, itu kan kedisiplinannya lebih bagus. Bangun pagi, kayak gitu dah. Nah, di dalam kelas ini kita harus membuat keyakinan sesuai dengan kesepakatan kita bersama-sama nanti. Ada yang ini kami berat, nanti kita koreksi dari keyakinan kelas yang kalian buat. Misalnya, kami susah membuang sampah di tempat sampah. Kami kalau membuang sampah jadi masalah keyakinan membuang sampah. Jadi tidak bisa kita lakukan dengan kelas kita. Kami tidak bisa berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai. Seperti itu. Misalnya kayaknya kalau misalnya berdoa sebelum pembelajaran tidak mungkin. Karena apa? Karena yang berdoa itu adalah hal-hal yang sangat dilakukan setiap proses pembelajaran berlangsung. Oke, ada
kelas, saling menghormati. Nah, jadi instruksinya nanti ibu bagikan atas remote, atas ini satu orang mendapatkan satu orang mendapatkan satu kertas spiral. Nah, satu kertas spiral ini akan dituliskan oleh masing-masing peserta didik ke kalian. Tulis misalnya pengen jujur. Nah, jadi jujur saja ditulis, tak usah ditambah disuruh jujur. Keduanya ya ini bisa jadi satu poin, satu pola. Oke, ada pertanyaan lagi masalah keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, bagi ya. Kalau bisa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagian kelas itu biar aman, lancar. Semakin bagus kita membuat keyakinan di dalam kelas kita, semakin mewujudkan kelas kita yang lebih aman, nyaman dan cerdas. Jadi tidak ada rasa kebingungan atau kesenjangan dengan siswa itu peserta didik. Silakan diisi. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempel dan sudah disediakan nanti tempel inspirasi dan kreativitas kalian masalah keyakinan kelas kita. Nanti kita kesempatan yang mana yang kita jadikan keyakinan kita.
Baik, baca kira-kira siapa yang ingin membacakan? Bapak, oke, silakan. Kita baca satu persatu. Kira-kira disepakati tidak siapa yang ingin dalam kelas kita ya? Baik, baca yang pertama. Pertama berakhlak mulia. Apakah berakhlak mulia itu kita lakukan di dalam kelas? Iya. Karena kan kita berasal dari agama Islam, jadi kita harus memiliki sifat yang berakhlak mulia. Jadi kita bisa merendahkan diri kita untuk proses pembelajaran. Jadi kita bisa dijadikan ini dijadikan nomor satu. Oke, di nomor dua ada salam sapa. Nah, kira-kira salam sapa. Apakah kita perlu adanya salam sapa di dalam kelas? Iya. Sebenarnya bisa kita lakukan sebelum proses pembelajaran. Kalian berbaris
kita jalankan di dalam kelas kita? Sanggup. Semoga sanggup ya. Ya, untuk kesepakatan kita sudah kita buat. Silakan satu-satu untuk menandatangani kesepakatan kita. Untuk bukti nanti kita tempelkan di sini. Kalau kita sudah kesepakatan satu kelas. Yang ini dulu. Berikutnya langsung. Yang lainnya ikutan Brian ya, itu dia.
Baik, ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati. Ini adalah tanda kita sudah menyepakati hasil dari kesepakatan dalam keyakinan di dalam kelas kita. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita impikan di dalam kelas kita terwujud sesuai dengan budaya positif yang kita inginkan di dalam kelas maupun di sekolah kita. Dengan hal-hal yang kecil ini kita bisa mendisiplinkan diri, mendisiplinkan tanggung jawab kita sebagai peserta didik dan peserta sekolah. Oke,